Jadi kemarin tuh ada yang ini ya ngechat saya di Messenger. Jadi di sini tuh saya nggak bermaksud untuk menjelekkan beliau ya. Dan beliau katanya mengaku kenal dengan saya, kenal dengan teman-teman saya, dan kenal dengan mantan guru saya dulu yang sempat saya mengeluarkan diri karena ya saya rasa udah waktunya keluar gitu. Jadi dia itu pertama ngechat saya, terus saya balas seperti ini: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus dia bilang kayak gini, ini awal-awal ngechat ya, karena mungkin dilihatnya saya ada luang waktu dan kebetulan emang saya libur beberapa hari ini, libur 4 hari kan. Jadi saya pulang terus lagi nyantai-nyantai, akhirnya saya sempat untuk balas nih. Dia balas seperti ini: Kak, kita dari Bugis Boneh di salam kenal, saya dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Terus dia langsung bilang kayak gini: namaku Indri, saya kenal kita karena kita berteman sama Perdi Walang Sangit. Terus saya balas, iya salam kenal juga. Terus dia bilang gini: oh iya, dulu tahun 2018 aku kan ngefans berarti ini loper ya dulu sama Gus Asar. Nah, Gus Asar ini mantan guru saya ya, terserah mantan guru atau guru dulu. Jadi saya itu dulu memang pernah berguru di sana, tapi saya tuh nggak ini saya rasa yang dipelajari itu nggak benar gitu. Jadi memang dulu mungkin cara saya ngasih tahu beliau mungkin agak karena terlalu bernafsu, belum paham nafsu itu kayak mana, diri manusia itu seperti apa. Jadi menggebu-gebu gitu ngasih tahu. Jadi saya anggap itu salah yang cara juga. Namun kali ini saya tetap beranggapan bahwa yang dipelajari dulu itu batil. Jadi praktek-praktek yang dipelajari itu batil. Kalaupun memang ada video saya buat di Facebook itu, saya minta maaf sama beliau karena bahkan nggak cuman sama beliau, sama santri-santri yang lain yang sempat merasa karena bantahan saya. Tapi sekali lagi bantahan saya itu bukan tanpa sebab. Jadi nggak bisa dikaitkan dengan bantahan santri-santri yang lain, mantan santri yang lain. Ada yang membantah karena merasa nggak adil dengan sistem bagi hasil. Terus ada yang membantah karena dibeda-bedakan di sana. Nah, kalau saya pribadi bukan itu yang saya bantah. Yang saya bantah itu, saya melangkah jauh-jauh, benar-benar ingin mempelajari apa itu Islam, syariat Islam itu seperti apa. Nah, tahu-taunya yang dipelajari berbeda dengan syariat Islam dengan yang apa yang dipaparkan ustadz-ustadz yang lain kayak gitu. Jadi saya mengambil sebuah perbandingan. Namun saya akui dulu saya itu mengingatkan beliau dengan terlalu bernafsu sehingga rawan memunculkan pertengkaran kayak gitu. Kalaupun sekarang ini saya tetap akan menyampaikan sama beliau, yaitu lewat video yang kemarin saya buat. Jadi saya tetap akan menyampaikan bahwa yang dipraktekkan beliau itu batil. Saya tetap akan bilang kayak gitu, dan saya tidak akan berubah menganggap bahwa itu hak, meskipun beliau pernah jadi guru saya kayak gitu. Terus ini lanjut ya. Oh iya, dulu tahun 2018 aku kan ngefans sama Gus Asar karena aku sering baca status Ferdi. Aku lihat akunmu ditandai terus, aku baca statusmu lewat video kamu.
meminta maaf pada Gus Asar. Jadi dia ngeliat video saya nih, terus Gus Asar aku kenal. Nah dia bilang dia kenal, dia juga kenal aku, berarti ya bisa jadi teman dekat ya, saya juga nggak tahu seperti apa. Aku udah sampaikan permintaan maafmu padanya, kan kamu bilang kalau sampai video ini tolong sampaikan maafmu pada Gus. Aku udah bilang ke Gusnya udah maafin kamu. Dia bilang Gusnya udah maafin kamu, tapi itu tadi ya, jangan sampai Gusnya merasa bahwa mengingatkan beliau itu wajib buat saya. Jadi bukan berarti saya itu supaya timbul suatu kebencian, ataupun yang intinya saya nggak merasa lebih tinggi dari beliau, nggak juga. Namun ya itu tadi, itu keliru yang dipelajari sama beliau. Terus saya chat kamu karena aku baca statusmu tentang orang yang berkhodam minta dileburin ya khodamnya. Aku kan sering nonton YouTube. Aduh, jadi gini, emang ada yang minta kemarin itu, minta, dia bilang coba terawang saya. Ada, tapi saya bilang saya nggak bisa terawang, ada chatnya di messenger saya tuh. Jadi dia tuh minta diterawang, saya bilang saya nggak bisa terawang. Terus dia tuh di sini menawarkan, nah ini silakan teman-teman baca sendiri. Siapa tahu orang yang chat kamu butuh dileburin lewat eyang, lewat eyang. Jadi gini ya, tapi ini salah satu bentuk ini, apa namanya, ya salah satu bentuk rintangan ketika kita itu bersuara, salah satu bentuk pengetesan gitu. Terus saya balas gini, iya memang aku minta maaf dengan beliau karena dulu mungkin bantahanku terhadapnya berdasarkan nafsu, saya bilang kayak gitu. Namun bukan berarti saya setuju atas apa yang dipraktekkan oleh beliau. Saya berusaha bersuara untuk mengingatkan beliau sebelum bencana menimpanya waktu itu. Nah mungkin di sini beliau sadar, beliau paham yang saya maksud. Terus dia balas lagi kayak gini, iya saya juga tahun lalu udah beritahu lewat status di FB kepada Pak Den, kepada Gusnya, kepada Ferdi. Dia juga baca, dia bilang begitu lagi. Oh iya, yang saya tahu melawan hawa nafsu itu. Nah di sini saya anggap ini teori ya, teori maksudnya apa namanya, yang dikasih tahu kayak gini, kayak gini. Terus dia nawarin kayak gini, kalau kamu mau, kalau kalau kamu mau aku kasih tahu caranya untuk ngeleburin jin lewat jin, ngeleburin jin lewat jin. Ya itulah yang ku maksud, yang ku bantah, yang dipelajari beliau itu yang enggak, kalau secara syariat Islam itu enggak ada, enggak ada yang pernah ustadz-ustadz yang lain itu ngasih tahu, oh begini cara ngeleburin jin lewat jin. Yang intinya kayak gini, kita belajar itu seperti ini ya teman-teman. Jadi semakin perilaku itu bisa Allah kasih kebiasaan untuk memperbaiki perilaku diri sendiri, maka ternyata doa seseorang itu semakin tajam kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai jin dengan niat mengamalkan sesuatu, mengundang jin untuk membunuh jin. Nah gimana itu modelnya? Jadi mengamalkan sesuatu, di sini ada yang dia tulis nih, ada tulisannya cara ngeleburinnya. Jadi bertawasul dengan orang yang dianggap orang soleh, atau ya menurutnya kayak gitu. Terus nanti hadirlah si jin, terus membunuh jin yang mengganggu itu.
Ya, sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau soal bunuh membunuh kita nggak perlu tahu, yang penting intinya kita hanya doa, ya Allah tolong leburkan jin pengganggu, ataupun tolong usir jin yang mengganggu si fulan gitu. Ya tinggal gitu aja sebenarnya doanya. Cuman rawannya di sini teman-teman, rawannya kita menawarkan bantuan nih, misalnya secara langsung menawarkan bantuan, karena ada di sini pemahaman yang lebih halus lagi, yaitu apa-apa yang dibutuhkan selain dari Allah, maka itu bisa juga termasuk menduakan loh, jangan kira termasuk uang kayak gitu. Nah itu bahayanya seperti itu. Tapi kalau wilayah yang halus-halus itu ya kita jangan bahas dulu arah ke situ, kita yang bahas yang ini dulu. Jadi dia tuh ngasih doanya kayak gini, terus saya balas kayak gini: mohon maaf, bukan bermaksud untuk merendahkan, namun menurut saya bertawasul atas nama orang soleh dengan niat agar jin yang menurut anda itu jin muslim melaksanakan keinginan anda untuk melebur jin yang tidak baik di tubuh seseorang, apakah anda tidak keliru dengan keyakinan yang anda pegang itu? Atau dia ngasih satu doanya, aku ingin meragasuk. Jadi saya cuma ngasih stiker, tapi saya nggak bermaksud untuk menjelekkan beliau ya. Ya ujung-ujungnya kita sharing baik tuh di sini aslinya. Waktu itu aku dapat kiriman kodam. Nah ini yang saya maksud nih, yang begini nih bahayanya gini nih, kalau kita belajar itu tanpa dilandasi dengan syariat itu seperti ini, tanpa komunikasi yang baik sama sang pencipta itu dari hati itu kayak gini nanti jadinya. Terus dia balas, maksudnya keliru bagaimana suhu, bisa dijelaskan lebih detail? Nah, saya langsung bilang bisa lihat jin, bisa tapi nggak jelas, samar. Tadi aku lihat kamu menerawang. Ya emang ini ya, saya juga sebenarnya untuk peka, alhamdulillah peka ke arah situ ya. Tapi khususnya orang-orang, misalnya ada orang sakit, kita datang, kita diagnosa, atau kita ngobrol sama orang-orang yang fasik kayak gitu, orang-orang ya itu sebenarnya gimana ya, kerasa aslinya. Tapi kalau untuk terlalu seperti ini ya bahaya, bisa-bisa setengah gila nanti jadinya kalau belajar terus kayak gini tanpa diimbangi. Terus saya bilang kayak gini ya, pesan saya rubah arah keyakinannya mas, atau perbaiki lagi cara belajarnya, tancapkan agama di hatimu, jika udah bisa jalankan ini. Nah ini yang saya tulis itu kan, insya Allah itulah keyakinan yang hak. Nah ini sebenarnya udah beberapa hari saya tulis dari angka 1, 2, 3 itu, semenjak saya itu langsung kayak berhenti ngerokok, langsung tiba-tiba berhenti ngerokok, tiba-tiba apalagi hapus semua musik-musik di HP itu. Dan saya juga sempat bingung memang, tapi setelah lama kelamaan, oh ternyata maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Jadi saya tulis sendiri nih, jangan minder. Sebenarnya ini untuk diri saya ya, jangan minder atau malu-malu selama hal itu baik, dan segala kebaikan datangnya dari Allah semata. Terus ini bukan mengcopy dari orang, ikhlas dalam segala hal, sabar dalam segala hal. Jadi saya tulis, nggak usah saya bacain semua, ini bentar lagi saya jam kerja soalnya. Terus dia bilang kayak gini, dia ngasih stiker, terus dia bilang makasih nasihatnya mas. Terus saya bahas kayak gini, manusia itu jika udah sampai tahap pengenalan diri, insya Allah pasti ya kenal Tuhannya. Dan jika seseorang itu udah kenal dengan Tuhannya, insya Allah pasti tenang jiwanya. Karena itu yang saya rasakan. Terus dia bilang, aku udah beberapa hari ini belum sholat, beberapa hari. Ya kalau dari soal sholat ya, mungkin ada waktunya nanti saya bahas soal sholat itu.
Saya itu lebih senang ngelihat orang itu bekerja keras dengan lillahi ta'ala itu, dibandingkan kau tiap hari hanya sujud sujud terus. Karena ya itu tadi, perbandingan antara orang yang bekerja keras sedangkan hatinya nggak kosong, itu nanti bisa diketahui hasilnya setelah ia ada hasil dan hasilnya dikemanakan. Terus kau sujud tiap hari sampai di musola terus tiap hari sujud, tapi aktivitas lahir tuh apa namanya, eh yang intinya kayak gini, sujudmu itu untuk dirimu sendiri, sedangkan kau bekerja keras dengan ada istrimu, ada anak-anakmu, tanggung jawabmu, setelah gajian kau bagi-bagikan, itu lebih 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 dahsyat kulihat dibandingkan kau sujud terus menerus. Bukan bermaksud saya merendahkan sujudmu itu, enggak, saya enggak bermaksud seperti itu. Karena kalaupun misalnya ada orang baik sedangkan nggak pernah sujud, ya sujudnya juga bisa kita tahu itu sujud kosong namanya. Yang intinya nanti mungkin ada waktu pembahasan untuk saya bahas ke arah situ sih. Jadi saya sempat tulis kayak gini, mengenal Tuhan itu bukan dengan akal mas, melainkan Allah sendiri yang akan memperkenalkan dirinya melalui hati hambanya. Saya balas kayak gitu. Sebab terhijabnya seseorang itu hingga tak mengerti akan Tuhannya, yaitu karena dosa-dosa yang menggelapkan hati. Dan Allah itu sebenarnya sangatlah dekat. Bahkan dia lebih dekat dari apa yang menurut kamu saat ini dekat denganmu. Dialah yang paling dekat. Jadi saya semakin terbawa untuk ngasih tahu, begini loh Islam itu, begini loh agama Islam itu, seperti ini loh Adam loh, kayak gitu. Nah terus masih, ya tapi nggak apa-apa sih, masih ini berdasarkan menurut ini menurut itu, jadi di copy paste ke sini gitu. Meski saya udah tahu, karena nggak mungkin dia mau balas mengetik seperti ini. Yang intinya ini adalah copy paste, dan ya nggak apa-apa semuanya ngikut-ngikut keyakinan orang, pemahaman orang, nggak apa-apa, asalkan itu benar yang kita ambil dan bisa kita jalankan gitu. Itu yang paling penting, bisa kita jalankan. Maksudnya yaitu tadi, kita menghafal semua ini belum tentu bisa diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Yang intinya ilmu itu meskipun sedikit nggak apa-apa, yang penting bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang intinya udah nggak karuan, tapi aku dapat caranya dengan salat tasbih. Saya balas lagi kayak gini, mas, fokus ke sholat wajib pada umumnya aja dulu mas, dan kerjakan semampu dan sebisa masnya aja dulu. Kalaupun bisanya hanya bersujud 1 kali dalam sehari, itu pun gak apa-apa. Yang intinya fokus ke yang wajib aja dulu, baru pelan-pelan kayak gini masnya tambah lagi sambil amatin perilaku sendiri, dan biarkan orang lain menilai diri kita seperti apa. Yang penting kita udah berusaha ngejalanin ini itu. Terus ini terakhir dibahasnya kayak gini, yang intinya ya, inti pembahasan ininya apa namanya, kita bisa tahu ilmu itu hak apakah batil yang masuk menerap di dalam diri kita, itu semuanya bisa kita tahu sambil mengamati perilaku diri sendiri. Yang intinya kayak gini, jujur, satu kata aja, jujur nih misalnya, jujur. Nah itu satu itu aja, jujur. Nah itu untuk memasukkan di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, kata-kata jujur itu, kalau kita gali lagi itu ternyata sangat luas. Jadi jujur melakukan dalam segala hal.
Kalau udah bisa praktekkan itu alhamdulillah udah luar biasa sekali. Kalau bisa praktekkan dan cara mengukurnya seperti ini, kira-kira diuji dengan ini bisa jujur nggak, diuji dengan ini bisa jujur nggak. Nah itu cara mengukur diri sendiri. Dan kalau antara menghafal dengan mempraktekkan, itu yang saya maksud di situ ya. Kalau udah bisa praktekkan alhamdulillah itu udah sangat baik sekali, udah sangat bagus sekali. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.